Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome to the 7th meeting of Curriculum and Materials Development subject. Our topic today is about the backward design. This topic is derived from the second lesson outcome, which is mampu menjelaskan pendekatan forward, central, and backward, dan prinsip-prinsip serta teoritis dalam perancangan kurikulum, khususnya dalam pembelajaran bahasa Inggris. So, last 2 weeks we already learned about forward and central design. This week we will discuss about the last design, which is backward design. Okay, let's get started. This third approach in curriculum design is begin with specification of learning outputs and to use this as the basis for developing instructional processes and input. Untuk pendekatan kurikulum design ini dimulai dengan spesifikasi learning outputs atau tujuan pembelajaran untuk digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan proses instruksional serta input. Nah, istilah backward ini starts with a careful statement of the desired result or outcomes. Dimulai dengan pernyataan mengenai hasil yang diinginkan atau luaran. Tyler and Taba in 1949 and 1962 states that or viewed that instruction as the specification of ends as a prerequisite to devising the means to reach them. Taba and Tyler menyatakan bahwa pendekatan ini menspesifikasikan akhir atau tujuan dari pembelajaran sebagai syarat untuk membentuk metode pengajaran serta input dalam pembelajaran. Nah, jadi Taba memberikan beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam backward design. The first one is diagnosis of needs atau mendiagnosa kebutuhan. The second step is formulation of content, merumuskan tujuan. Next, the selection of content, memilih materi atau konten. Next is organization of content, menyusun materi. Selanjutnya, selection of learning experiences, memilih pengalaman belajar. And then, organization of learning experiences, menyusun pengalaman belajar. The last one is determination of what to evaluate and of the ways of doing, menentukan apa yang seharusnya dinilai dan cara melakukannya. Nah, jadi ada 7 langkah dalam backward design, mulai dari mendiagnosa kebutuhan, merumuskan tujuan, memilih materi dan menyusun materi, memilih pengalaman belajar yang akan dialami siswa dan menyusun pengalaman belajarnya, dan yang terakhir adalah menentukan apa yang harus dinilai dan cara melakukan penilaian tersebut. Backward seperti ketika kita melakukan sebuah perjalanan. Nah, ketika kita melakukan perjalanan, tentu kita menentukan terlebih dahulu kemana kita akan pergi, tujuannya kemana, nah goalnya kemana. Nah, lalu kita melihat seperti apa tempat yang akan kita kunjungi, baik dari segi situasi, kondisi, dan juga cuaca. Nah, ini bisa kita jadikan dasar untuk benda-benda atau alat atau keperluan apa saja yang bisa kita bawa di dalam koper sebelum melakukan perjalanan. Kalau misalnya tempat tujuan kita memiliki cuaca yang panas, jadi kita tidak perlu membawa pakaian yang tebal. Nah, begitu juga dengan keperluan ketika kita melakukan perjalanan. Kalau perjalanannya dilakukan dengan bus, apa yang perlu kita bawa? Dengan pesawat, apa yang perlu kita bawa? Nah, secara sederhananya itu yang bisa kita pahami dari backward design ini. Okay.
Let's continue to the example of backward design. There are 5 examples of backward design. The first one is backward design through objectives. The second one is need analysis. Third is task-based language teaching. The fourth is competency-based instruction. And the last one is standards and the common European framework references. Okay, let's see them one by one. Backward design through objectives. In backward design through objective, educational objectives become the criteria by which materials are selected, content is outlined, instructional procedures are developed, and tests and examination are prepared. Nah, dalam backward design through objective atau backward design dalam perumusan tujuan pembelajaran, tujuan pembelajaran digunakan sebagai kriteria untuk memilih kerangka isi materi, proses pengajaran, tes, dan penilaian. Nah, di dalam backward design through objective di tahun 1950, teacher has already learned about how to write the objective that fulfill the criteria, such as describe the aims of the course in terms of smaller units of learning, provide the basis of the organization in teaching activities, and describe learning in terms of observable behavior or performance. Nah, pada tahun 1950, guru telah diajarkan cara membuat tujuan pembelajaran yang harus memenuhi 3 kriteria. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran memuat tujuan umum dari pendidikan dalam bentuk unit yang lebih kecil. Tujuan pembelajaran menjadi dasar untuk menyusun kegiatan belajar mengajar. Dan yang terakhir, tujuan pembelajaran harus mencerminkan sikap belajar atau performa yang dapat diamati. Nah, contoh yang kedua yaitu need analysis. In need analysis, need analysis should fulfill how to identify learning outcomes or objectives that depend on systematic analysis of learners' communicative needs emerged in 1960. Jadi need analysis di sini terkait dengan backward design, yaitu dalam menentukan learners communicative needs pada tahun 1960. Nah, the steps of need analysis in backward design are identify learners communicative needs, develop statements of learning objective, identify linguistic content and skill needed to attain the objectives, and prepare course plans and select materials and teaching method. Nah, need analysis di sini dalam melakukan need analysis, yang pertama dilakukan adalah menentukan tujuan dan tujuan kurikulum atau pembelajaran. Nah, langkah-langkah dalam menganalisa kebutuhan yang tersebut, yang pertama tentu kita menentukan dulu kebutuhan pembelajaran, yang ini sesuai dengan langkah dalam backward design. Yang kedua, mengembangkan tujuan pembelajaran. Setelah ditentukan atau setelah diidentifikasikan kebutuhan pembelajaran, maka dikembangkanlah tujuan pembelajaran tersebut. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi ilmu bahasa dan keterampilan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Setelah mengembangkan tujuan tadi, kita identifikasi ilmu dan keterampilan untuk mencapai tujuan. Langkah yang keempat, mempersiapkan rancangan pembelajaran. Apa rancangan pembelajarannya? Dan terakhir baru memilih materi serta metode mengajar. Nah, contoh yang ketiga is task-based language teaching. Nah, task-based language teaching ini yang terkait dengan backward design. Kenapa dia dikategorikan sebagai backward design example? Ini terkait dalam in determining an inventory of target task learners need to be able to master in the target language. Dalam menentukan tugas-tugas target yang harus dilakukan siswa untuk menguasai target bahasa. Jadi tugas-tugas apa saja yang harus dilakukan oleh siswa
yang harus dikuasai mereka dalam mempelajari bahasa target. Nah, ada langkah-langkah yang dilakukan dalam menentukan tas yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang pertama yaitu mengidentifikasi kegiatan yang ada dalam bahasa yang dipelajari atau target language sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang kedua, merancang kegiatan kelas. Yang ketiga, menerapkan metode task-based language teaching tadi. Yang keempat, mengidentifikasi bahasa dan kebutuhan lainnya untuk melakukan task. Yang kelima, melakukan tindak lanjut. Nah, jadi dimulai dulu dari mengidentifikasi kebutuhan. Mengidentifikasi kebutuhan atau kegiatan yang dibutuhkan siswa untuk dipelajari di target bahasa. Baru diakhiri dengan tindak lanjut. Ini sesuai dengan steps dalam backward design. The next example in backward design is competency-based instruction. Dalam competency-based instruction ini, menentukan specification of learning outcomes in terms of competency. Menentukan dulu hasil belajar atau learning outcomes dalam bentuk kompetensi. Seperti yang kita ketahui, kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, serta sikap yang ada di dalam kegiatan harian dan penugasan, di mana pada akhir pembelajaran siswa harus mampu mencapai target kompetensi yang diharapkan. Nah, langkah-langkahnya ada 6. Yang pertama adalah identify target task. Mengidentifikasi atau menganalisa kebutuhan dulu. Describe required competencies. Dalam mendeskripsikan required kompetensi ini pasti kita menentukan topik-topik dulu ya. Nah, next is identify language demands for each kompetensi. Mengidentifikasi tuntutan untuk masing-masing kompetensi untuk tiap-tiap topik. Dan lanjut baru nanti develop silabus, mengembangkan silabus. Next is design teaching methods, merancang metode pengajaran. Dan yang terakhir nanti baru menentukan ada hasil atau learning outcomes-nya. Nah, last example of backward design is standards and the common European framework references. Okay, standard. It is also known as benchmarks, core skills, performance profiles, and target competencies. Standards are a description of the outcomes or targets students should be able to reach in different domains of curriculum content, including language learning, and it is generally specified in a very general term. Jadi makna standar di sini yang dimaksud di sini adalah deskripsi hasil dari hasil belajar atau target yang harusnya dicapai siswa, meskipun pada materi kurikulum yang berbeda termasuk ilmu bahasa dan lainnya. Nah, untuk mencapai standar pada kurikulum ini ada beberapa langkah yang harus dilakukan. The first one is identify the needs language that needs by the students. Mengidentifikasi apa saja penggunaan bahasa yang dibutuhkan siswa. Contohnya, apakah siswa ini perlu menguasai reading, writing, listening, atau speaking. Yang kedua, mendeskripsikan standard and indicator performance dari masing-masing domain. Mendeskripsikan standar indikator performa dari masing-masing domain. Yang ketiga, mengidentifikasi keterampilan bahasa dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mencapai standar. Dan yang terakhir, baru memilih kegiatan belajar serta materi ajar. Nah, dari contoh yang kelima ini dapat kita simpulkan bahwa kelima contoh ini membutuhkan atau menentukan need analysis, melakukan need analysis dulu yang pertama kali sebagai dasar dari perumusan hasil belajar atau learning outcomes yang diharapkan. Kemudian learning outcomes inilah yang menjadi dasar untuk merumuskan tujuan pembelajaran, kegiatan belajar, materi ajar, dan metode pengajaran. Oke. Nah, for this week, there are 3 questions that should be answered by the students to be submit in
on e-learning platform STK PPGRI Sumatera Barat. The first one is re-explain the steps in backward design curriculum. Jelaskan kembali langkah-langkah dari backward design curriculum. Lalu yang kedua, why need analysis is categorized as one of the example of backward design. Explain, jelaskan kenapa need analysis merupakan salah satu contoh dari backward design. The last one is explain the differences between forward, central, and backward design based on your own understanding. Jadi the last 2 weeks we already learned about the forward and central design. This week is about backward design. So please conclude what are the difference between 3 of them based on your understanding. Okay, that's all is the explanation about backward design. I hope you understand about the material today, and then don't forget to do your task and stay safe, stay healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.